pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita akan mempersembahkan seluruh hidup kita dan waktu kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sembari kita terus berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Kristus dimuliakan dan kehidupan kita boleh diberkati olehnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan setia-Nya yang besar. Dia rela mengorbankan nyawanya bagi setiap kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita memuji Dia, naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau yang layak dimuliakan di seluruh bumi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada setiap kami. Engkau yang senantiasa selalu berada dengan kami Tuhan. Engkau melindungi setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang penuh setia. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Melalui setiap pujian-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saya ajak jemaat boleh bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Raja dan Allah kita. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Sembah, sujud di hadapannya. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Apapun keadaan kita akan selalu memuji Tuhan. Mari kita katakan haleluya. Haleluya, amin. 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 Segala puji syukur
hanya bagimu Tuhan. Puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semuanya boleh melambaikan tangan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari kita pujikan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak saya persilahkan untuk duduk kembali. Di dalam Mazmur 18 ayat 6, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Percayalah, Dia pasti akan memberi sejahtera di dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap jam, setiap detik, kita memerlukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam pergumulan dan kesesakan kita, marilah kita berseru kepadanya.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan bersehati dan dengan penuh ucapan syukur, kami menghadap tahta kudus-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap anak-anak-Mu di dalam segala permasalahan mereka. Baik permasalahan kami terkait dengan kesehatan. Ada yang sedang sakit berbaring di rumah sakit, dalam perawatan, dalam pemulihan. Kami mohon ya Tuhan, jamahan-Mu untuk saudara-saudara kami, untuk anak-anak-Mu, melalui serangkaian perawatan, baik medis maupun keluarga, makanan, minuman yang dikonsumsinya. Kami pun berdoa untuk hamba-Mu, Syekh Semu dan keluarganya, utamanya Syekh Semu yang sudah berusia lanjut. Terima kasih sepanjang hidupnya Engkau berkenan memakai Syekh Semu untuk menjadi saluran berkat bagi kami hingga berdirinya gereja ini dan sampai sekarang tetap memperhatikan kami. Kami berdoa untuk permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan pendidikan, permasalahan keluarga. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang selalu campur tangan di dalam permasalahan anak-anak-Mu. Kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar yang terbaik dalam segala permasalahannya, baik kesehatan, ekonomi, rumah tangga, pendidikan. Anak-anak-Mu tetap membawa hanya kepada Engkau dengan meyakini bahwa di dalam Tuhan ada penyelesaian. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu kepada saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Sebagaimana Engkau sudah memimpin perjalanan hidup anak-anak-Mu hingga hari ini, kami juga menyerahkan perjalanan hidupnya ke depan. Tuhan yang memimpin, membimbing, menyertai dan memberkati, baik dalam rohani, keimanan, juga di dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur untuk sejumlah pelayan-Mu di tempat ini, baik para rohaniwan, baik para pengurus komisi, majelis, para aktivis. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong, mengarunikan hikmat bijaksana-Mu, agar apa yang dipikirkan, diputuskan, dilakukan semata-mata berasal dari Engkau. Kami pun mohon Engkau memberikan kesehatan, kekuatan secara lahiriah dan batiniah untuk dapat melaksanakan tugas pengabdian pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Baik bagi kami yang ada di sini, saudara-saudara kami yang ada di pos-pos. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur adanya pemberitaan Injil, beban yang Engkau berikan sehingga terwujudnya gereja, terwujudnya lembaga-lembaga pemberitaan Injil, baik melalui badan-badan misi, melalui pelayanan-pelayanan sosial gereja, melalui pendidikan Kristen, melalui lembaga kesehatan, rumah sakit, sekolah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa memimpin kepada mereka yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Ya Tuhan, berikan beban kepada mereka semuanya, agar lembaga-lembaga itu terus terpelihara, lembaga-lembaga itu dapat melaksanakan fungsinya, menjangkau yang belum terjangkau, mencari
yang terhilang dari hadapan-Mu. Terima kasih melalui para pendahulu di gereja ini telah lahir sejumlah pos-pos PI, baik di Pucang Laban, Jatimulyo, lereng Gunung Wilis, Gunung Lawu, Jawa Tengah. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau juga meliharakan pos-pos ini, segenap jemaat-Mu yang ada di sana, dan Engkau menolong agar kami pun menjadi generasi penerus yang terus mencintai pemberitaan Injil dan mendukung pemberitaan Injil, baik dengan doa kami, daya maupun dana kami. Tuhan Bapa di surga, kami pun bersyukur untuk negara dan bangsa Indonesia di dalamnya kami tinggal. Kami bersyukur pimpinan penyertaan pemeliharaan-Mu genap 78 tahun dapat kami lewati dan kami berpartisipasi di dalamnya. Kami mohon Engkau jua ya Tuhan yang memimpin perjalanan negara dan bangsa kami. Biarlah keutuhan NKRI terus terpelihara. Cita-cita bangsa Indonesia terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan. Ya Tuhan yang menolong supaya kehadiran mereka menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengahnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang dalam kesulitan, seperti halnya kekeringan dan juga kesulitan-kesulitan di dalam peribadatan. Kami mohon Tuhan yang menolong kepada mereka semuanya. Kami berdoa untuk situasi tanah air menjelang pemilu dan pilpres. Kami mohon ya Tuhan campur tangan-Mu agar semuanya dapat terlalui dengan sebaik-baiknya dan terpilih wakil-wakil rakyat, pimpinan negara yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami yang akhirnya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat oleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Izinkan firman Tuhan untuk menolong hidupmu, dan izinkan firman Tuhan untuk tinggal diam di dalam hatimu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu di depan kami untuk jam pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus yang pimpin, dan Roh Kudus adalah roh hikmat, itu akan mengaruniakan kemampuan bagi kami untuk kami boleh memahami dengan tepat apa yang Tuhan firmankan kepada kami pada pagi hari ini. Dan kiranya kami juga diberi kemampuan untuk dapat menghidupi apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih, diberkatilah jam pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini, dan semua boleh mempermuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Dalam namamu kami bersyukur dan kami siap diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mengawali di bulan September. Kita akan banyak membahas tentang kedewasaan rohani bagi anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ya, tentu setelah kita di bulan Agustus kita mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan, dan proses kehidupan anak-anak Tuhan terus berjalan. Dan tentu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus terus bertumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang terus dewasa dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita. Dan di bulan September ini, saudara, kita akan mengawali dengan satu topik bahasan, yaitu dewasa di dalam Kristus. Tentu di minggu-minggu yang akan datang, saudara akan belajar dewasa dalam perkataan, dewasa dalam sikap dan perbuatan, dewasa dalam ketaatan. Ya, kiranya dalam 1 bulan yang tidak, dalam waktu yang relatif lama, saudara banyak diperlengkapi firman Tuhan yang berbicara tentang kedewasaan. Minimal kita dapat memiliki pemahaman yang tepat tentang kedewasaan di dalam Kristus Tuhan dalam hidup kita. Mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa tahun yang lalu barangkali saudara pernah mendengar atau memiliki ya tanaman yang bernama anthurium. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat ngehit tanaman ini dan begitu saudara, sehingga setiap orang berburu tanaman ini ya. Anthurium tentu banyaknya luar biasa, jenisnya luar biasa banyaknya. Dan pernah ada kisah bahwa ada seorang petani anthurium ini yang meninggal dunia gara-gara tanamannya ditawar begitu tinggi dan begitu luar biasa mahalnya. Saking syok dan kagetnya, petani ini mengalami serangan jantung dan kemudian meninggal dunia. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anthurium yang dijual tentu anthurium yang berkualitas.
Dan untuk bisa memiliki yang berkualitas tentu membutuhkan bibit yang baik, tempat atau media tanam yang baik, perawatan, pemupukan, penyiraman yang baik, dan waktu yang cukup sehingga tanaman ini bisa bertumbuh dengan sehat dan kuat, sehingga bisa menghasilkan satu jenis tanaman yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang begitu tinggi dalam kehidupannya. Saudara dikasihi Tuhan, saya kira demikian pula halnya kehidupan kerohanian saudara dan saya. Kedewasaan rohani tidak mungkin dicapai tanpa proses. Kedewasaan rohani tidak mungkin dicapai dalam kurun waktu yang singkat, tanpa media yang tepat, tanpa perawatan, tanpa pemupukan, tanpa penyiraman, tanpa pemeliharaan yang baik. Dan kedewasaan rohani selalu diawali dengan satu tanda yang penting bahwa kehidupan tanaman itu betul-betul nyata, hidup. Baru kemudian dapat bertumbuh dan menjadi dewasa. Kehidupan kekristenan kalau kita ingin menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus juga harus ditandai dengan sebuah kehidupan dalam kehidupan kita. Kalau kekristenan kita tidak pernah dinyatakan hidup, maka tentu kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan dan kemudian mencapai kedewasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan dalam kekristenan kita tentu tidak bersangkut paut dengan masalah jasmani yang kita hidupi hari ini. Ada banyak orang yang kemudian secara fisik dia bertumbuh begitu baik, bertambah besar, bertambah barangkali saudara berat badannya, tetapi sebenarnya rohaninya tidak pernah mengalami pertumbuhan. Tidak ada tanda-tanda hidup atau tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam kehidupan spiritualitasnya. Sekalipun saudara, orang itu ada dalam satu komunitas Kristen, tetapi belum tentu atau tidak menjamin bahwa dia memiliki kehidupan di dalam Kristus Yesus. Kehidupan itu hanya dapat dicapai ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Ada satu bentuk relationship yang dibangun antara orang yang berdosa. Ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan yang telah memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk saudara dan saya, dia yang kemudian membuka akses dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita, kemudian kita diberi kehidupan di dalam pengorbanan yang telah dia lakukan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita ditetapkan oleh Allah tidak hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi saudara dan saya dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang Kristen yang terus mengalami pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang sehat, yang tentu diawali dengan perjumpaan dan kemudian berakar kuat dalam Kristus Yesus dan kebenaran-kebenaran firman-Nya, kemudian dia dapat bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar melalui teks yang kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan menemukan beberapa prinsip dan cara untuk kita dapat bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Kristus. Yang pertama saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kita diajar hal pertama yang kita harus lakukan ketika kita ingin bertumbuh, yaitu kita harus membuang dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam bagian ayat ini, saudara kita akan melihat beberapa hal penting yang saudara harus ketahui. Yang pertama, ayat itu diawali dengan kata karena itu. Sebenarnya kata itu menunjukkan bahwa si penerima surat yang ditulis Rasul Petrus ini adalah orang-orang yang telah
percaya kepada Tuhan seperti saudara dan saya. Itu sebabnya karena kita sudah percaya kepada Kristus, maka Petrus berkata, karena itu. Kalimat ini diucapkan bukan kepada orang-orang yang masih di luar Tuhan, tetapi kalimat ini diucapkan untuk orang-orang yang pernah mengecap dan menerima anugerah Tuhan dalam hidupnya, yaitu contoh seperti kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya karena kita sudah Kristen, karena kita sudah percaya kepada Kristus, maka Petrus memberikan nasihat, karena itu buanglah segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata buanglah segala kejahatan ini memiliki makna perintah. Ini bukan satu choice atau pilihan di mana orang Kristen boleh membuang, boleh tidak membuang. Tetapi ini menjadi satu bentuk keharusan yang kemudian Allah perintahkan lewat Petrus yang harus dituliskan kepada setiap orang percaya. Kalau kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, maka setiap orang yang percaya memiliki panggilan dan kewajiban untuk membuang segala kejahatan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah itu menjadi hal yang sudah dan mudah untuk dilakukan? Tentu tidak mudah. Saudara, seorang ekspositor dari Skotlandia, salah satu bagian dari tokoh reformis di Skotlandia bernama Alexander Nisbet, dia pernah berkata demikian, bahwa anak-anak Tuhan sekalipun, orang-orang yang katanya sudah percaya kepada Yesus, ada yang begitu memegang erat dosa-dosa mereka. Ini satu fakta. Dan melupakan keharusan bahwa mereka harus berjuang untuk mencapai tingkat pengudusan yang lebih tinggi daripada yang telah mereka capai. Dan perhatikan, dan mereka bahkan memanjakan dosa-dosa itu, seakan-akan dosa-dosa itu merupakan sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Saudara, kita harus meninggalkan dosa-dosa itu dengan satu perasaan jijik dan dengan satu keputusan untuk tidak melakukannya lagi. Karena dalam ayat yang pertama, ini ada satu kiasan yang menggambarkan seseorang yang menanggalkan pakaian yang lama, yang penuh kotoran dan kutu, yang kalau dipakai lagi, sekalipun dia sudah hidup dalam anugerah, tapi masih nyaman dengan gaya hidup yang lama, perhatikan, itu akan merugikan dan memalukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu fakta kebenaran yang kalau saudara mau jujur dan terbuka di hadapan Allah, barangkali saudara dan saya juga rentan kepada hal yang sama, memiliki tingkat kerentanan yang sama, memiliki tingkat potensi yang sama untuk kita nyaman dan kemudian memegang erat dosa-dosa itu tanpa kita sadari dalam kehidupan kekristenan kita. Sekalipun kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan. Apakah ini kekristenan yang wajar? Tentu tidak. Orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kata Alexander Nisbet, seharusnya dia merasa jijik ketika dia melihat dosa. Dan dosa yang mencoba masuk dengan berbagai macam cara dalam kehidupan kita, seharusnya kita buang dalam kehidupan kita. Dan ingat, kata buanglah itu bersifat konstan. Hari ini kita buang, untuk seterusnya kita juga tidak hidup di dalam dosa. Saudara, ada orang yang bukan saja jatuh ke dalam dosa, tetapi dia nyaman dan akhirnya hidup di dalam dosa. Bertahun-tahun awalnya terganggu dengan kehidupan dosanya, awalnya merasa jijik. Tetapi ketika dia mulai menikmati kuasa dosa itu dalam hidupnya, maka dia bukan saja jatuh tergelincir ke dalam dosa, tetapi kemudian dia hidup di dalam dosa dan menikmati dosanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan beberapa contoh real yang terjadi di kehidupan jemaat Tuhan. Ada jenis beberapa dosa yang kemudian diberikan oleh Rasul Paulus yang ini bukan contoh yang biasa. Kenapa Rasul Paulus kemudian menjabarkan dalam ayat yang pertama itu beberapa jenis dosa yang kemudian ada dan sering terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan kemudian Paulus menggunakan contoh dosa-dosa itu
Karena dosa-dosa itu seringkali merusak persekutuan dan kasih persaudaraan dari anak-anak Tuhan. Jadi tidak kebetulan Paulus menggunakan 5 contoh dosa itu. Yang pertama, Paulus berkata, buanglah segala macam bentuk kejahatan. Tadi saya katakan, kenapa Paulus menggunakan contoh-contoh ini dan bukan contoh dosa yang lain? Karena ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Dan dosa-dosa yang dibahas, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang pertama ini seringkali menjadi dosa yang dapat merusak dalam persekutuan dan kasih persaudaraan Kristen yang terjadi pada waktu itu dan tentu hari ini juga. Saudara, kata kejahatan dalam terjemahan bahasa aslinya menggunakan kata kakian yang artinya segala macam bentuk kejahatan. Dan kejahatan itu sifatnya selalu ingin menyakiti hati orang lain. Dan menariknya saudara, kalau saudara perhatikan kata dan fakta yang terjadi di jemaat pada waktu itu, dosa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kalau dikaitkan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang berbicara tentang kelahiran baru, dan kemudian kita kaitkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 berkaitan dengan kasih persaudaraan, maka berarti segala kejahatan yang dimaksud Rasul Paulus ini adalah dosa yang begitu jahat, dosa yang paling merusak persekutuan dan kasih persaudaraan anak-anak Tuhan. Saudara, pernyataan ini didukung oleh 2 teolog besar yang bernama William Barclay dan Matthew Poole. Dia berkata bahwa segala kejahatan ini adalah dosa-dosa yang paling merusak persekutuan dan persaudaraan Kristen. Dosa-dosa apa saja selain segala kejahatan? Yang kedua adalah tipu muslihat. Kata tipu muslihat diterjemahkan dalam terjemahan bahasa aslinya, saudara, itu menggunakan kata dolon. Dolon itu berarti menangkap kemudian menggigit. Tipu muslihat itu bagaikan seseorang yang kemudian menangkap kita, menguasai hidup kita, dan kemudian ada rasa sakit yang kita rasakan dari apa yang dikerjakan oleh seorang yang kemudian menipu dalam kehidupan saudara dan saya. Tipu muslihat juga diterjemahkan berarti tipu daya, dusta, ketidakjujuran. Ini yang kemudian harus dipahami oleh banyak anak-anak Tuhan, dan Petrus mengajar untuk orang-orang percaya harus membuang segala macam bentuk kelicikan, penipuan, dan memperdaya, dan kemudian mendustai sesama. Yang ketiga yaitu dosa kemunafikan. Kata munafik dalam terjemahan bahasa aslinya, saudara, itu diterjemahkan atau memakai kata hipokrisis. Artinya kepura-puraan, seperti seorang aktor yang memainkan satu peran dalam film atau drama dalam kehidupannya. Bisa jadi orang yang tadinya tidak terlalu banyak berbicara, tetapi di dunia film dia begitu komunikatif dan tiba-tiba dia bisa memainkan peran tertentu. Tokoh orang yang begitu banyak berbicara, padahal dalam kehidupan seseharinya mungkin dia seorang yang sangat introvert dan tidak terlalu membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seorang aktor bisa memainkan peran apapun dalam kehidupannya. Menjadi orang yang begitu baik, menjadi orang yang begitu jahat. Nah, kemunafikan kira-kira semacam itu. Kepura-puraan, bersandiwara, ada upaya untuk menjilat persahabatan atau kasih yang palsu. William Barclay katakan, munafik adalah memperlihatkan satu tindakan agar orang lain berkenan, tetapi motifnya yang tersembunyi adalah untuk kepentingan pribadi. Di Alkitab ada contoh yang begitu nyata di Kisah Rasul pasal 5, peristiwa Ananias dan Safira. Di depan para rasul, dia ingin melakukan sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan dengan menyumbang sebagian bahkan dari harta yang dia punya. Hasil penjualan tanahnya dia akan berikan kepada Allah di depan Rasul Petrus. Tetapi sebenarnya hatinya tidak demikian.
Dan ketika dia sedang menipu Allah, maka Allah menghukum dia dan orang itu mati di tempat. Hati-hati ya saudara, kalau kita sudah bernatsar atau menyampaikan sesuatu di hadapan Allah, ada tanggung jawab untuk kita kemudian harus menepati apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan. Yang keempat adalah kedengkian. Saudara, kata kedengkian ini dalam terjemahan bahasa aslinya diterjemahkan dengan kata petenos, artinya iri hati. Iri hati adalah wujud di dalam bentuk ketidaksenangan ketika melihat orang lain diberkati atau mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Iri hati tentu akan diam dalam kehidupan orang-orang yang tidak punya kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu, ya, dan seterusnya, tidak cemburu dan seterusnya. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 26, karena itu jika ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita, bukan iri hati atau tidak senang. Itu yang diajarkan Rasul Paulus. Dalam komunitas Kristen semacam ini, tentu saudara dibutuhkan kasih dan empati yang dalam. Ketika ada orang yang sedang atau saudara seiman kita sedang menghadapi pergumulan dalam hidupnya, maka kiranya jemaat yang lain juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Dan kemudian kita mengambil peran apa yang dapat kita lakukan untuk memberkati dan menguatkan saudara seiman kita yang sedang menghadapi pergumulan. Seorang Thomas Manton, dia pernah berkata begini, seluruh dunia, sekalipun dunia ini kosong, tidak ada orang lain, hanya ada 2 orang. Rasanya dunia ini sesak jika yang satu memiliki rasa iri hati kepada yang lain. Ini perumpamaan dan pengandaian yang begitu luar biasa. Dunia ini besar dan begitu luas, dan hanya jika dihidupi hanya 2 orang saja, yang lain tidak ada. Tetapi di antara 2 orang itu ada 1 orang yang punya iri hati, rasanya dunia ini sumpek, sesak. Tidak ada tempat untuk kita bisa hidup dan bernafas. Bagaimana kalau dalam satu komunitas, dalam satu gereja yang tidak terlalu luas, hidup 50 orang yang iri hati? Rasanya lebih sesak, saudara. Di hati ini tidak nyaman ketika lihat orang lain diberkati. Dia merasa panas dan kemudian tidak merasakan sukacita. Apalagi kalau kemudian gereja yang tidak terlalu luas ini dihidupi lebih dari 50 orang yang memiliki perasaan yang iri hati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu gereja ini tidak akan dapat menampung dalam tanda kutip kehidupan jemaat-jemaat yang ada. Saudara, yang berikutnya yang kelima yaitu fitnah. Kata fitnah dalam terjemahan bahasa aslinya itu menggunakan kata lalias, atau dalam King James Version itu diterjemahkan evil speaking, pembicaraan yang buruk atau berbicara yang buruk tentang orang lain. Itu kata fitnah. Dan kemudian saudara, William Barclay juga katakan fitnah adalah buah dari iri hati di dalam hati kita. Iri hati atau fitnah merupakan puncak dari iri hati. Ketika iri hati itu tidak terselesaikan dalam hidupnya, maka iri hati itu membuahkan fitnah dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 jenis dosa ini dipakai oleh Petrus bukan saja untuk memberi contoh, tetapi ini dosa-dosa yang seringkali berkembang dalam kehidupan jemaat Tuhan dan banyak dilihat oleh Rasul Paulus hidup dan kemudian merusak dalam persekutuan anak-anak Tuhan dan merusak dalam persekutuan persaudaraan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, menarik ketika kita belajar tentang dosa-dosa ini. Seorang Alexander Nisbet dia berkata bahwa dosa itu mempunyai beberapa cabang, perhatikan. Dan kalau kita sudah memotong satu cabangnya, maka kita juga harus mencari dan memotong cabang-cabang yang lain. Bukankah firman Tuhan pernah berkata,
dosa akan melahirkan dosa dalam kehidupannya. Satu contoh kecil, jika seseorang memiliki dosa ketamakan, maka cabang-cabangnya itu dapat kita detek dalam kehidupannya. Dia pasti orang yang kikir. Dia pasti orang yang hidupnya hanya untuk bekerja dan tidak memperdulikan yang lain. Dia pasti orang yang sangat sulit untuk menggunakan cara-cara yang benar dalam hidupnya untuk mencari materi dalam kehidupannya. Sebab hidupnya sudah dikuasai oleh ketamakan. Dia sulit berbagi, dia sulit untuk menjadi berkat. Dan tentu dia sulit untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja mana dia beribadah. Karena hatinya sudah dikuasai oleh ketamakan. Nah, kalau kita ingin memotong dosa ketamakan itu, maka cabang-cabang yang lain kita harus temukan dan kemudian kita juga harus potong. Karena dosa itu berakar kuat dan kemudian menghasilkan cabang-cabang yang hidup dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari itu menguasai, menjerat dan kemudian mematikan dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita ingin dosa ketamakan itu kita potong dalam kehidupan kita, maka ranting-ranting yang lain, kikir, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia ingin capai dalam hidupnya, itu pun harus dipotong dalam kehidupan kita. Maka tuntaslah dosa ketamakan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita diajar bukan hanya untuk membuang dosa, tetapi saudara juga diajar untuk merindukan dan membutuhkan firman Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 berkata demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, kata selalu ingin itu diterjemahkan dengan terjemahan bahasa Yunani yang artinya adalah inginkanlah. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa kita ingin bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita, saudara harus punya hasrat, punya antusiasme yang tinggi, punya keinginan, bahkan dalam terjemahan bahasa aslinya diterjemahkan bernafsulah dan sangat memiliki kerinduan terhadap kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita, seperti seorang bayi yang selalu rindu dan membutuhkan air susu dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita punya anak kecil atau kita melihat bayi yang masih membutuhkan air susu, kalau dia membutuhkan air susu dan tidak ada yang disediakan untuk dia, dia pasti menangis dan dia mencari terus sampai dia menemukan air susu itu, baru kemudian dia tenang dalam hidupnya. Dan air susu itu tidak hanya menenangkan, tetapi juga memberikan pertumbuhan dalam kehidupannya. Saya kira demikian, saudara, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kalau kita ingin bertumbuh, saudara harus menginginkan, saudara harus bernafsu, saudara harus punya kerinduan, punya antusiasme yang tinggi untuk selalu belajar dan terus belajar akan firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara, menarik kalau saudara baca di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua. Ayat yang pertama berbicara tentang pembuangan dosa. Ayat yang kedua berbicara tentang keinginan dan kerinduan untuk kebutuhan akan firman Tuhan. Kedua ayat dan kedua hal ini sangat berkorelasi, berhubungan. Orang yang tidak membuang dosa dalam hidupnya tidak mungkin punya keinginan yang dalam, tidak mungkin punya antusiasme yang tinggi untuk belajar firman Allah. Sebab hidupnya masih dikuasai oleh dosa. Dosa yang membuat dia kering terhadap nafsunya terhadap firman Allah. Dosa yang membuat dia jauh untuk memiliki kerinduan untuk belajar akan firman Tuhan. Mari kita koreksi dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita masih memegang erat, kata Nisbet, seorang reform dari Skotlandia tadi, kalau kita masih nyaman dengan dosa itu, mustahil kita punya kecintaan terhadap firman Tuhan. Kalau kita masih memegang erat dosa-dosa itu dalam hidup kita, apapun bentuknya, maka tidak ada kerinduan dalam hidup kita
untuk belajar firman Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, orang yang tidak mengingini dan mencari firman Tuhan dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa membuang dosanya. Sebab firman itu bagaikan cermin yang kemudian dapat mengoreksi dan melihat secara terbuka dan jujur siapakah diri kita di hadapan cermin itu. Kalau ada jerawat di muka kita, cermin tidak akan bisa menyembunyikan jerawat itu dari muka kita. Akan terlihat nyata bahwa kita memang berjerawat. Firman Allah juga terbuka dan kemudian mengoreksi kehidupan kita. Kalau hari ini kita berdiri sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah dan masih nyaman memegang dosa itu, maka seperti itulah yang terlihat di dalam firman Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu ada ungkapan demikian, no Bible, no breakfast, no Bible, no bread, and no Bible, no rice. Arti terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita diajar bahwa kita harus selalu mengawali hidup kita dan hari-hari kita bersama dengan firman Allah. Mengisi hidup kita sesehari dengan firman Allah. Dan mengakhiri hidup kita setia dalam kebenaran firman Allah. Sebab kita tidak dapat hidup tanpa firman Allah. Kita tidak dapat melakukan apapun di luar Allah dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Allah itulah yang membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa aslinya, kata mengecap itu diterjemahkan oleh sebab kamu telah mengecap kebaikan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia yang saudara miliki, di sana dituliskan jika kamu. Itu masih menjadi satu pernyataan, bisa iya bisa tidak. Tetapi dalam terjemahan aslinya sebenarnya kata itu diterjemahkan oleh sebab kamu telah mengecap kebaikan Allah. Berarti saudara dan saya orang-orang yang sebenarnya sudah menerima anugerah, menerima pengampunan, menerima penebusan daripada Allah, menerima karya Allah yang besar dalam hidup kita. Maka seharusnya ya, kita melakukan sesuatu bagi Allah dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Saudara, terjemahan ini begitu penting ya dalam terjemahan bahasa aslinya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita masih samar ya, ketika diterjemahkan dalam bahasa aslinya kita akan mendapatkan makna yang begitu luar biasa. Oleh sebab kamu telah mengecap kebaikan Allah, maka buanglah dosa itu. Ya. Maka cintailah firman itu. Kata oleh sebab kamu telah mengecap kebaikan Allah itu berbicara tentang dua hal yang kita bahas di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yaitu berbicara tentang kita diajar untuk membuang dosa. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Allah itu, anugerah Tuhan itu, maka kita harus membuang segala perkara yang jahat di hadapan Allah. Dan kemudian mulai mencintai firman-Nya. Dan apalagi? Yang keempat, kita diajar untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Ayat yang keempat berkata, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata datanglah diterjemahkan dengan kita datang kepada Tuhan berhadap-hadapan, mendekat kepada Allah dan sifatnya selalu terus-menerus kita lakukan. Konstan kita lakukan untuk kita membangun relationship hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, semua bagian yang saya jelaskan ini berkorelasi. Diawali dengan perjumpaan seseorang dengan Kristus, maka orang yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan, kalau dalam bahasa Petrus, kalau kita sudah mengecap kebaikan Allah itu, maka tentu kita tidak akan hidup dalam dosa. Kita akan mencintai firman Allah dan kemudian kita belajar untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain dan tidak ada jalan pintas untuk kita bisa bertumbuh di dalam Kristus Yesus.
Selain kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuang segala dosa kita, mulai gemar mencintai firman Tuhan dalam hidup kita, dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Di gereja kita ada persekutuan doa pagi, selalu saya ingatkan, ada persekutuan tengah minggu, dan ada kegiatan-kegiatan lain di komisi-komisi. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita akan menceburkan diri kita masuk dalam satu komunitas yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Ya, saudara bisa mengikuti doa pagi pada pukul 5:30 pagi. Mulai ingat, ya, tidak ada firman Allah, tidak ada makanan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengawali hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita awali dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari yang kita jalani pun kita isi terus dengan firman Allah di tengah berbagai kesibukan dan kegiatan yang kita lakukan. Isi terus dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan kita akhiri hari itu dengan kita juga kembali selain mengucap syukur, isi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang terakhir, kita diajar kalau kita mau bertumbuh, kita harus berkarya bagi Kristus atau layanilah Dia. Ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Calvin dia berkata begini, sebagaimana memang benar bahwa setiap orang-orang percaya adalah bait di mana Allah tinggal oleh rohnya, demikian juga semua orang mencocokkan diri. Perhatikan, semua orang, kita ambil contoh komunitas kita di tempat ini, harus mencocokkan diri bersama-sama sehingga mereka membentuk satu bait yang bersifat universal. Saudara dan saya diciptakan Allah dalam keunikan kita masing-masing. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan talenta yang tidak sama, kita diajak sebagai batu hidup yang kemudian disusun oleh Allah dalam kerangka membangun tubuh Kristus, bait Allah yang kudus di hadapan Allah. Itu sebabnya tidak bisa kita hidup sendirian di dunia kekristenan kita. Kita selalu membutuhkan orang lain, termasuk dalam kita melayani Tuhan. Perhatikan, ini terjadi pada saat setiap orang percaya puas dengan takarannya. Ketika kita melayani, mari kita layani sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita secara maksimal. Saya percaya masing-masing kita punya kapasitas, punya karunia, talenta, punya kemampuan yang sudah diukur oleh Tuhan. Dan kalau kita gunakan itu secara maksimal, maka pembangunan tubuh Kristus yang tidak hanya sekedar gedung, tetapi lebih berbicara tentang organisme, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka pembangunan tubuh Kristus itu akan cepat terbangun. Dan Tuhan dimuliakan, gerejanya pun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian dikatakan dalam batasan kewajibannya sendiri, tetapi semua mempunyai sesuatu untuk dilakukan. Perhatikan, kata semua mempunyai sesuatu untuk dilakukan berkenaan dengan orang-orang lain. Jelas di ayat ini kita diajar setiap orang Kristen harus melakukan pelayanan apapun bentuknya. Tidak ada orang Kristen yang hanya boleh puas ketika kita hanya aktif datang ke gereja untuk beribadah, tetapi kita harus menceburkan diri di ladang Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, 5 hal ini yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi bahan perenungan bagi kita, dan kemudian pembelajaran yang baik untuk kita terus dapat bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami banyak diberkati Tuhan dari firman Allah yang begitu sederhana tetapi sangat menentukan kehidupan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami terus dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah Tuhan
berikan kepada kami pada pagi hari ini. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang hadir dan mendengar firman Allah pada pagi hari ini. Mereka pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan, dan mereka bukan saja memiliki damai sejahtera, tetapi mereka dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia dalam hidup mereka. Sehingga seluruh jemaat Tuhan di tempat ini terus dapat bertumbuh di dalam Kristus Yesus dan menjadi dewasa dan menjadi serupa seperti Kristus Tuhan. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta di hari ini kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Yohanes, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan selamat datang bagi kita yang telah beribadah di gereja GK Anugerah Tulungagung. Mari bersama-sama kita bertumbuh di gereja yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semuanya. Selanjutnya adalah untuk kegiatan persekutuan tengah minggu, baik itu doa pagi, komisi dewasa muda, midweek service, dan juga persekutuan remaja pemuda. Ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana biasanya. Komisi PI mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu jemaat semuanya atas donasi yang diberikan untuk kegiatan komisi PI. Selanjutnya, selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk Bapak Ferry Yonatan Sanjaya, Ibu Si Kimlan, Ibu Aida Susianti, Bapak Dodi Agus Rohmat, Ibu Harnani atau Ibu Nyoveling, kemudian juga ada Ibu Agustin Wijaya dan Bapak Yusak Samanta. Juga ada Ibu Endang Rahayuningsih, Saudari Nina Kartika Sari, Bapak Robin Sujarwo. Ada yang pagi hari ini hadir, kami undang bagi berdiri, banyak ini ya. Ayo berdiri. Mesti malu-malu. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati, dan kembali kami serahkan kepada liturgos. Terima kasih. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Buat yang bertugas, saya persilahkan. Marilah kita pujikan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja dan ditinggikan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak
dan jemaat yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini yang Tuhan telah pimpin berkati di dalam ibadah kami, di dalam pujian kami, dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami juga telah berikan korban persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelola, berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau akan yang memimpin, Engkau akan yang memberkati. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama pujikan doksologi. puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat kami. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dihadapi oleh masing-masing jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang belum dapat hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh terus berkasih karunia untuk mereka sekalian. Mereka yang sedang menghadapi duka cita karena ada keluarga dari mereka yang telah Tuhan panggil. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Mereka yang sakit Tuhan boleh berkasih karunia untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Mereka yang sedang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang hidup dalam kekurangan Tuhan pelihara sesuai dengan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan diberkatilah buat seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir dan sudah mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan.
Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, kasih kemurahan dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan penghiburan dan pemeliharaan daripada Roh Kudus boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.